Baik, perkenalkan nama saya Florentina Felicia Ursulinsanti, kelas C11 dari Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kecerdasan majemuk. Mengapa kita harus memahami dan menguasai berbagai jenis kecerdasan? Karena untuk menjawabnya, mari kita simak pandangan Jennifer James, penulis buku Thinking in the Future Tense. Menurut James, saat ini kita semua berdiri dalam sebuah pusaran perubahan teknologi, ekonomi, demografi, dan budaya. Otak kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Tugas kita adalah melakukan revolusi dan membentuk ulang manusia ke dalam bentuk yang lebih cerdas dibandingkan nenek moyang kita. Kita harus melaksanakan bukan dalam keluarga besar yang menetap di sebuah hutan atau sabana luas, melainkan di dalam apa yang menjadi keluarga manusia dalam sebuah desa global atau global village. Pada tahun 1994, Thomas Armstrong dalam bukunya Multiple Intelligence in the Classroom berhasil mengidentifikasi adanya 8 aspek atau tipe kecerdasan manusia. Diantaranya adalah: yang pertama, kecerdasan verbal atau linguistic intelligence. Yang kedua, kecerdasan visual spasial atau visual spatial intelligence. Kemudian yang ketiga, kecerdasan logika matematis. Yang keempat, kecerdasan ritmik. Yang kelima, kecerdasan kinestetik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Dan yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Dan yang kelapan, kecerdasan naturalis. Berkaitan dengan berbagai jenis kecerdasan tersebut, seorang psikolog, Howard Gardner, menunjukkan bahwa ada 8 jenis kecerdasan manusia yang kemudian menghasilkan teori tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. 8 jenis kecerdasan itu adalah: yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Baik, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Novelis, penyair, penulis iklan, sutradara film, penulis. Sensitif terhadap pola, teratur, sistematis, mampu berargumentasi, suka membaca, suka mendengarkan, suka permainan kata. Punya ingatan tajam tentang hal-hal sepele, jago debat yang handal dan suka menulis. Kemudian yang kedua, kecerdasan matematis logis. Oh ya, saya lupa menjelaskan. Yang pertama itu cara mudah dalam belajar. Yang pertama, bercerita, bermain kosakata, wawancara, padukan menulis dan membaca, debat, diskusi, gunakan tulisan jurnal buat edit, majalah, dinding, permainan, ingatan, baca, tulis, lelucon. Yang kedua, kecerdasan matematis logis. Suka berpikir abstrak, kecermatan dan ketepatan menjadi hal utama. Kemudian suka berhitung, suka data, angka, dan fakta. Menggunakan struktur logis, suka komputer, suka memecahkan masalah. Sangat suka bereksperimen secara logis, suka mencatat serta teratur, suka keadaan serba teratur. Cara mudah dalam belajar, yaitu rangsang dengan pemecahan masalah, lakukan permainan, berhitung dengan komputer, analisis dan menginterpretasikan data, gunakan logika, beri eksperimen, praktis, gunakan prediksi, padukan matematika dengan mata pelajaran lain, miliki tempat untuk menghimpun semua hal, gunakan berpikir dedukatif, biarkan semua hal sesuatu diselesaikan secara bertahap, dan gunakan komputer untuk lembar kerja dan perhitungan. Dan yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Berpikir dengan gambar. Di sini rata-rata anak kalau tentang kecerdasan visual itu dia suka menggambar. Kemudian
buat coretan serta simbol. Sediakan buku gambar, media gambar, padukan seni dengan mata pelajaran lain. Digunakan peta pikiran, lakukan visualisasi belajar melalui video. Buat poster, gunakan mimik berpindah-pindah ruangan untuk mendapatkan perspektif, tandai dengan warna gambar diagram. Kemudian yang keempat ada kecerdasan ritmik musikal. Ini berkaitan dengan pemain sandiwara, artis, pengubah lagu, konduktor, penikmat musik, penata rekaman, pembuat instrumen musik, pemerhati senian tradisional, dan sebagainya. Sensitif terhadap nada, irama, kekuatan emosi musik. Susunan musik yang rumit bisa jadi amat spiritual. Cara mudah dalam belajar, bermain alat musik, belajar lewat lagu, gunakan konser pasif dan dalam belajar. Kemudian belajar diiringi musik barok, ubah suasana hati dengan musik, mengarang atau menciptakan lagu, bergabung dengan kelompok paduan suara, dan sebagainya. Yang kelima ada kecerdasan kinestetik. Ini berhubungan dengan penari, aktor, atlet, penemu, ahli bedah, pemain drama, sinetron. Ciri yang menonjol yang pertama, memiliki daya kontrol yang luar biasa. Respons yang terlalu, suka menggunakan manipulasi, bermain-main dengan objek. Kemudian berpikir mekanis, mahir dalam kerajinan tangan. Belajar efektif dengan bergerak, suka bermain, belajar dengan melibatkan diri dalam proses belajar. Gampang mengingat apa yang dilakukan, bukan yang dilihat atau yang didengar. Refleks yang sempurna. Kemudian cara mudah belajarnya yang pertama, gunakan latihan fisik yang menggunakan Anda sebagai objek, dramatisasi dalam proses belajar. Gunakan model mesin atau logo, kerajinan tangan, origami. Gunakan permainan kelas dan perjalanan lapangan atau field trip. Gunakan gerak untuk belajar, gunakan tarian untuk belajar. Kemudian ada yang keenam tuh ada kecerdasan interpersonal. Ciri yang menonjol, kemampuan negosiasi yang tinggi, mahir dalam berhubungan dengan orang lain, mampu membaca perasaan dan keinginan orang lain, kemudian menikmati kegiatan bersama. Dia tuh juga suka bekerja sama, memiliki jaringan persahabatan yang banyak atau pertemanan. Kemudian menikmati berada di tengah-tengah orang lain, membaca situasi sosial dengan baik. Jadi kalau kecerdasan interpersonal ini mudah kita temukan ciri yang menonjol di dalamnya. Dan yang ketujuh tuh ada kecerdasan intrapersonal. Ini agak beda tipis dengan interpersonal tadi. Ciri yang menonjol di sini yang pertama tuh sadar diri. Dia tuh bisa sadar diri, lalu sensitif terhadap nilai diri, tujuan hidup, perasaan diri, memiliki kemampuan penilaian diri yang baik, motivasi diri yang baik, suka menyendiri, ingin tampil beda dari kebanyakan orang, suka keheningan, sadar akan kekuatan dan kelemahan diri. Cara belajar yang mudah, yang pertama, lakukan pembicaraan dari hati ke hati. Lakukan pengembangan diri untuk menobrak rintangan belajar. Kemudian, beri waktu belajar di tempat kesunyian dan keheningan. Lakukan studi untuk refleks diri, meditasi atau yoga. Mandiri, buat catatan harian. Kemudian ajarkan bertanya, ajarkan penguatan diri, diskusi, dan refleksikan apa yang Anda alami dan rasakan. Beri kebebasan berbeda di kelompoknya, lakukan aktivitas yang tanya jawab.
Dan ke-8 itu ada kecerdasan intuitif natural. Ciri yang menonjol adalah suka spontanitas, suka suasana yang rileks dan santai, senang mencoba segala sesuatu, mengambil risiko, berpikir spekulatif, suka berpetualang mencari sesuatu yang baru dan dapat menguntungkan banyak orang, dan sebagainya. Kemudian, cara mudah belajar. Belajar di luar kelas atau di alam atau lapangan. Belajar sambil berpergian ke suatu tempat atau belajar praktis dan menantang. Misalnya dengan cara mencermati perkembangan hasil penelitian tentang berbagai jenis kecerdasan tersebut. Maka jelaslah bahwa IQ bukanlah segala-galanya. Para pengikut teori multiple ini tampaknya sepakat bahwa jika kita unggul dalam suatu jenis kecerdasan, misalnya kecerdasan verbal, maka sebenarnya yang lain sah yang boleh jadi kekuatan otak kita benar-benar melebihi mereka yang hanya cerdas dalam bahasa dan angka. Dan menurut Thomas Armstrong, teori ini sudah siap dibuktikan oleh tes-tes psikologi dan riset-riset eksperimental. Teori ini merupakan jenis sintesis yang paling up-to-date dari riset tentang topik kecerdasan yang sekarang ini. Steinberg mengungkapkan bahwa tes sesungguhnya bukan pada mengungkapkan bahwa seberapa banyak kecerdasan yang kita miliki dalam otak, namun bagaimana kita menggunakan kecerdasan itu yang harus kita buat menjadi dunia yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, kecerdasan bukanlah yang kita miliki, namun lebih merupakan sesuatu yang kita gunakan. We don't have to make human beings smart. Kita tidak harus mencerdaskan manusia. Mereka terlahir dalam keadaan cerdas. Yang harus kita lakukan adalah menghentikan segala hal yang akan membuat mereka jadi bodoh. Sindir John Hall seperti dikutip Chet Myers dalam bukunya Teaching Students to Think. Kemudian, stimulasi kecerdasan majemuk dengan aneka jenis permainan. Ada aneka jenis kecerdasan yang perlu dikembangkan dalam diri anak usia dini, yaitu kecerdasan kognitif, kecerdasan bahasa, kecerdasan sosial, dan kecerdasan seni. Melalui artikel ini, kita akan belajar memahami aneka jenis permainan yang bisa menstimulasi kecerdasan menjemput anak usia dini. Kecerdasan menjemuk perlu dikembangkan anak secara seimbang agar anak bisa tumbuh dan berkembang maksimal. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, cerdas, dan peduli sesama. Bila kecerdasan menjemuk ini bisa berkembang dengan optimal, permainan-permainan apa sajakah yang bisa menstimulasi kecerdasan menjemuk ini? Mari kita simak. Yang pertama, permainan untuk stimulasi kecerdasan kognitif. Permainan-permainan yang perlu diajarkan pada anak usia dini sangat disarankan untuk melibatkan aneka panca indera anak, yaitu penciuman, peraba, pendengaran, digunakan oleh saat anak melakukan permainan. Kemudian ada penglihatan dan perasa. Maka anak akan semakin mudah memahami dan mengingat materi yang diajarkan saat anak melakukan permainan ini. Contoh permainan yang bisa meningkatkan kecerdasan kognitif anak adalah permainan jual beli. Di situ kita lihat gimana cerdasnya dia dalam dalam cara dia berhitung, kemudian komunikasi atau bersosialisasi dengan orang lain. Permainan tebak-tebakan, gerak lagu yang sesuai tema pelajaran, kemudian mencari benda dan lainnya. Penggunaan media yang menarik juga sangat dibutuhkan untuk mempermudah anak dalam memahami dan mengingat suatu materi yang diajarkan, misalnya alat peraga benda, alat peraga kartu, atau film-film edukasi. Kemudian permainan untuk stimulasi kecerdasan bahasa.
Selain gemar bergerak, anak-anak sangat gemar berbicara. Bahkan terkadang itu jumpai anak sedang bicara dengan dirinya sendiri. Saat anak bicara sendiri, entah bercerita sendiri atau bertanya jawab dengan dirinya sendiri, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena pada saat melakukan hal ini, sebenarnya ia melatih keterampilan belajar mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan. Meski masih perlu waktu untuk bisa membahasakan sesuai dengan tata bahasa dan pelafalan yang baik. Agar anak semakin tertata dalam pelafalan yang baik, guru bisa mendongengkan anak sambil memberikan tanya jawab sederhana atau tebak-tebakan. Guru juga bisa mengajak anak bernyanyi bersama karena dalam syair lagu terdapat anak kosakata dan kalimat yang lebih mudah dihafalkan dan dilafalkan dengan baik saat mereka bernyanyi. Permainan tebak kata dengan memanfaatkan media-media belajar juga bisa menjadi aktivitas yang menarik untuk menstimulasi kecerdasan bahasa anak. Kemudian, ada permainan untuk stimulasi kecerdasan motorik. Aktivitas permainan terbaik untuk menstimulasi kecerdasan motorik anak adalah bermain secara bebas. Misalnya, dengan membicarakan atau membiarkan, namun tetap dalam pengawasan orang tua. Anak bermain di taman bermain atau bermain di rumah dengan mainan kesukaan. Namun, tentu saja agar motorik halus dan motorik kasar anak bisa berkembang secara seimbang dan orang tua perlu memberikan aktivitas yang sesuai dan bervariasi. Motorik kasar identik dengan aktivitas kasar anak, misalnya melompat, berlari, menendang, dan lainnya. Permainan menggunakan bola adalah permainan yang cocok untuk menstimulasi motorik kasar anak, misalnya melakukan lempar tangkap bola, menendang bola, dan lainnya. Aktivitas menarik lainnya adalah melakukan gerak lagu, bermain lompat tali, lomba lari, dan lainnya. Motorik halus identis dengan aktivitas halus anak, misalnya melipat kertas, memegang pensil, menggambar, dan lainnya. Aktivitas lain yang bisa mendukung keterampilan motorik halus adalah mewarnai, merons, memindahkan pom-pom, menggunakan sumpit, membuat kolase, menggunting kertas, kemudian masukkan kacang ke dalam botol, dan lainnya. Kemudian yang keempat, permainan untuk stimulasi kecerdasan seni. Ada banyak cabang seni yang kita kenal, yaitu seni musik termasuk seni suara, seni rupa, dan seni tari. Dalam suatu kegiatan ini, anak perlu kita ajak untuk tidak hanya melakukan kegiatan, namun juga membuat suatu karya seni. Di zaman digital seperti sekarang, ada banyak media yang bisa digunakan agar suatu karya seni bisa ditampilkan, sehingga bisa mendapatkan apresiasi dari para penikmatnya. Berikut adalah beberapa cabang seni dan karya yang bisa dibuat oleh anak-anak sesuai dengan cabang seni yang diajarkan. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya tentang subtema kecerdasan majemuk. Sekian dan terima kasih.